mengikuti ibadah hari ini, kalau kakak bilang pasukan Kristus, jawabnya siap. Oke, dengan semangat ya. Kita coba nih, pasukan Kristus siap. Wow, semuanya sudah berdiri kak. Kalau gitu ngapain ya kak kita sekarang? Kalau gitu kita angkat pujian, kita menyanyikan lagu Ale Dongeng. Yang laki-laki ikutin Kak Ceci, yang perempuan ikutin Kak Vera ya. Kita bernyanyi. Terima kasih buat semua berkat yang telah Kau berikan. Pada hari ini kami masih dapat melakukan ibadah online. Walaupun kami masih ibadah online di rumah, kiranya sukacita di hati kami tidak berkurang. Kiranya kami makin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jagai hati dan pikiran kami agar kami tetap fokus walaupun kami melakukan ibadah online di rumah. Walaupun sekarang keadaan belum membaik, tapi kami dan yakin percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan kembalikan bumi kami ini, Tuhan pulihkan sehingga kami suatu saat nanti akan dapat gereja di rumah-Mu lagi dan beribadah di rumah-Mu lagi. Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang selalu menjagai kami saat kami juga mau sekolah offline. Tuhan jauhkan kami dari segala penyakit, Tuhan berikan kami segala kesehatan agar senantiasa kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami selalu tertuju padamu. Terimalah doa kami ini Bapa, hanya padamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Esther, punya sobat enggak? Punya dong Kak. Kalau Kak Niko Punya juga Kak. Siapa ya sobat kita? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus adalah sobat yang paling setia. seperti lagu yang akan kita bawakan saat ini, ada satu sobatku. Dia
kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, Kak Vera mau tanya nih, siapa di sini yang takut sama gelap? Siapa di sini yang takut kalau mama papanya pergi? Nah, mulai hari ini adik-adik sekolah minggu nggak boleh takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu bersama kita. Sama seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan dengan judul Sonang di Lambung Yesus. Epistel kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Kitab Wahyu adalah kitab perjanjian baru. Letaknya paling terakhir ya Dek, dari semua kitab. Sudah ketemu? Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Kalau sudah ketemu, kita baca secara bergantian. Nanti untuk ayat 4 Kak Niko, ayat 5 Kak Esther, dan selanjutnya secara bergantian. Kita mulai pembacaan firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ketujuh, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Nah, untuk ayat 8 kita sama-sama membacanya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, lagu kita setelah ini adalah Kerja Buat Tuhan. Di dalam liriknya dikatakan bahwa kerja buat Tuhan adalah hal yang manis. Kita tanya sama Kak Deborah, yuk, apa sih kerja buat Tuhan itu? Contohnya gimana? Nah, contoh kerja buat Tuhan itu kita harus mau membantu orang tua, kita harus mau belajar, dan yang penting kita harus mau berdoa kepada Tuhan. Dari kerjaan itu
menghasilkan buah untuk kehidupan kita. Nah, kalau gitu kita sama-sama angkat pujian kerja buat Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Warta sekolah minggu untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini ya. Jangan lupa berpakaian rapi, didokumentasikan dan dikirim ke grup WA Natoras. Yang kedua, minggu ini kita masih latihan ya adik-adik, latihan Natal sekolah minggu. Kita datang ke gereja jam 2 siang. Oke, itu saja warta sekolah minggu kita untuk minggu ini. Shalom. Kak Deborah, waktu kita kecil, kita ini adalah alat Tuhan loh. Kak Deborah tahu nggak, kita ini alat Tuhan yang dipakai untuk apa? Nah, Tuhan itu memakai kita mulai dari perbuatan kita dan perkataan kita, seperti kita harus mendoakan teman dan kita harus juga saling membantu dan tolong menolong. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Akulah Alat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu sekalian. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada saat ini. Kiranya kita senantiasa disertai Tuhan, diberi kesehatan, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, setiap orang pasti ada cirinya, dan ciri tersebut pasti biasanya menonjol. Contohnya, ciri-ciri seseorang itu rambutnya keriting, rambutnya lurus, ada tahi lalatnya, dan lain sebagainya. Ciri itu menunjukkan identitasnya, menunjukkan dan mempermudah siapa dia sebenarnya. Dalam nas Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, Yesus menyampaikan apa yang menjadi ciri khas orang percaya, orang yang menjadi pengikut dia, ciri khas orang Kristen. Apa itu ciri khas orang Kristen? Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, kamu adalah garam dunia. Jadi Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Anak-anak sekolah minggu adalah garam dunia. Tahu tidak apa yang menjadi fungsi atau garam di tengah-tengah kehidupan kita? Yang menjadi fungsi dan gunanya yang sering kita rasakan adalah dalam hal pemberi rasa dalam makanan. Anak-anak sekolah minggu pasti protes atau pasti memberitahukan kepada orang tuanya jika makanannya tidak ada rasanya atau hambar, dan pasti akan mencari garam dan memberikan garam kepada makanan tersebut. Masih ada sebenarnya fungsi garam yang lain, kalau dalam hal membuat ikan asin sebagai pengawet dan lain sebagainya. Tetapi yang mau kita lihat, yang Yesus katakan kamu adalah garam dunia, itu hendak mengatakan bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu berperan untuk menggarami, memberikan rasa yang berbeda kepada dunia sekitarnya, kepada teman-temannya. Dan artinya anak-anak sekolah minggu bisa menjadi berkat. Kalau dia bermain dengan seseorang, temannya merasakan manfaat bahwa dia berteman dengan orang yang percaya. Kalau dia berteman pergi ke suatu tempat, baik ke sekolah maupun dalam pertemanan dalam lingkungan sekitar, orang lain akan merasa gembira, akan merasa riang karena kita bisa memberikan yang baik kepada orang lain. Dalam rumah juga, kalau dikatakan kamu adalah garam dunia, ya anak-anak sekolah minggu harus berbeda dengan anak-anak yang tidak percaya. Hormat, patuh, taat kepada orang tua itu sebuah tanda ciri khas anak-anak Tuhan. Bisa membantu orang tua, mau rajin belajar, itu juga merupakan ciri khas bahwa anak-anak sekolah minggu adalah garam dunia.
di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, maupun di tengah-tengah pertemanan kalian setiap hari. Jadi kalau Yesus katakan kamu adalah garam dunia, kita anak-anak sekolah minggu harus bermanfaat di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, seandainya garam itu tidak lagi memiliki rasa atau hambar, itu akan dibuang. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Jadi anak-anak sekolah minggu sekalian, diingatkan Tuhan, sebagai ciri yang pertama yang menjadi ciri khas anak-anak Tuhan sebagai orang percaya pengikut Tuhan adalah menjadi garam di mana kita berada, bermanfaat, menyenangkan hati orang tua, dan bisa mensukakan hati Tuhan. Itu yang pertama yang menjadi ciri khas anak-anak Tuhan, menjadi garam dunia. Yang kedua dikatakan kamu adalah terang dunia. Kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa kamu adalah terang dunia? Dunia ini penuh dengan kegelapan, dan masih banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan, dalam kejahatan, dalam dosa. Jadi kalau Tuhan katakan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, kamu adalah terang dunia, berarti kita mau menerangi mereka agar mau hidup di dalam terang, agar kehidupan mereka bisa dipancari terang yang daripada Tuhan melalui sikap kita yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Terang dunia di sini artinya kita bisa menerangi, bisa mengajak orang lain yang berbuat jahat mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita bisa mengajak orang lain yang tadinya hendak melakukan kejahatan, akhirnya tidak melakukan kejahatan. Yang tadinya mengganggu teman, yang tadinya tidak patuh dan taat kepada orang tua, yang tadinya hanya bermain saja, bisa berubah. Itu artinya menerangi. Itu artinya kita mau membimbing orang lain, mengajak orang lain yang tidak hidup benar kepada hidup yang benar, yang hidup dalam kegelapan, hidup menjadi dalam terang daripada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kedua gambaran ini menunjukkan peran yang pasti yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, secara khusus anak-anak sekolah minggu. Kamu adalah garam dunia, artinya hendaklah hidup anak-anak sekolah minggu bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pertemanan, di tengah-tengah sekolah. Kamu adalah terang dunia, artinya anak-anak sekolah minggu mau menunjukkan dirinya adalah anak-anak Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan yang mau mempertobatkan, yang mau mengajak orang lain yang berbuat salah tidak lagi mau berbuat salah. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu sekalian, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari tunjukkan jati dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Mari buktikan kamu adalah garam dunia dan terang dunia yang mau dipakai Tuhan untuk kebenaran nama Tuhan, mengajak orang lain hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan nyatakan ciri khas kami sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, bahwa kami adalah garam dunia, bahwa kami adalah terang dunia yang Tuhan panggil untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, yang Tuhan panggil untuk menerangi kehidupan yang dimana kami Tuhan berada. Jika ada Tuhan yang masih melakukan kejahatan, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh Tuhan pakai untuk mereka kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, biarlah Tuhan yang menyertai kami, biarlah Tuhan yang menyertai seluruh anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan jaga mereka, berikan kesehatan, jaga mereka Tuhan, dan
Tuhanlah yang menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan dengan orang tua daripada anak sekolah minggu ini. Biar Tuhan juga sertai, biar Tuhan juga berkati. Berikan Tuhan kepada orang tua mereka Tuhan kesehatan dan panjang umur. Biarlah melalui orang tua mereka Tuhan anak-anak sekolah minggu boleh diajari, boleh dibimbing untuk mendekatkan anak-anak sekolah minggu kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Sudah dong pastinya. Firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi pahlawan kecil guna menyampaikan firman dan Menjadi garam dan terang dunia. seperti lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Aku Pahlawan Kecil. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.